Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jumaila Hayoto dengan NIM 2024-34001, kelas A dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang teori hukum Roscoe-Pound berdasarkan materi penyampaian dari Siddhartha. Yang pertama, profil dan latar belakang pemikiran Roscoe-Pound. Nama lengkap Roscoe-Pound lahir pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1964. Berasal dari Amerika Serikat dan beliau merupakan ahli hukum dan filsuf hukum dan juga merupakan mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard. Posisi dalam aliran hukum sebagai pendiri dan tokoh terkemuka aliran hukum sosiologis. Reaksi terhadap aliran hukum sebelumnya, yang pertama, menentang aliran hukum positif yang memandang hukum hanya sebagai aturan tertulis yang kaku, cukup dihafal dan diterapkan tanpa melihat dampak sosialnya. Yang kedua, menentang aliran hukum alam yang terlalu mengandalkan nilai kebenaran, mutlak dan abstrak, terlepas dari kondisi nyata masyarakat. Yang ketiga, menentang aliran sejarah hukum yang melihat hukum sebagai hasil perkembangan tradisi tanpa peran aktif untuk perbaikan sosial. Tujuan pemikirannya yaitu membawa hukum mendekatkan diri pada kenyataan agar hukum berfungsi memecahkan masalah nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, konsep inti yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pengertiannya, hukum merupakan sarana atau instrumen yang dirancang secara sadar dan terencana untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan, serta memperbaiki kehidupan masyarakat. Dan fungsi utamanya yang pertama menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, kedua menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing, ketiga meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan hidup, dan yang keempat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya, sifat hukum berupa dinamis dan berkembang, tidak kaku. Hukum harus menyesuaikan dengan perubahan zaman, kebutuhan, dan nilai yang hidup di masyarakat. Ukuran keberhasilan hukum yaitu bukan semata-mata apakah sesuai bunyi pasal undang-undang, melainkan sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat nyata dan menjaga keseimbangan kepentingan. Selanjutnya yang ketiga, klasifikasi kepentingan yang dilindungi hukum. Pertama, Roscoe-Pound membagi kepentingan secara terperinci dan hierarkis. Yang pertama, kepentingan pribadi, merupakan kepentingan yang dimiliki individu sebagai warga masyarakat. Kepentingan pribadi secara fisik itu merupakan keamanan jiwa, kesehatan, kebebasan bergerak, kebebasan dari penyiksaan atau penahanan sewenang-wenang. Yang kedua, kepentingan ekonomi itu merupakan hak milik, hak atas hasil usaha, pelaksanaan perjanjian, perlindungan dalam berusaha, dan hak waris. Yang ketiga, kepentingan kehormatan dan kebebasan batin, merupakan nama baik, privasi, kebebasan berpikir, beragama, mengeluarkan pendapat, dan hak atas identitas diri. Yang kedua, kepentingan masyarakat, merupakan kepentingan yang dimiliki oleh kelompok atau warga secara bersama-sama, seperti keamanan umum dan ketertiban masyarakat, kesehatan lingkungan dan ketersediaan sarana publik, kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan keadilan, pelestarian nilai budaya, tradisi, dan moral yang berlaku, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu kepentingan negara, merupakan kepentingan yang dimiliki negara sebagai lembaga pengatur dan penyelenggara pemerintahan. Pertama, sebagai penjaga ketertiban, menjaga kedaulatan wilayah, keamanan nasional, dan kestabilan keamanan. Selanjutnya, sebagai subjek hukum, merupakan hak atas kekayaan negara, kewenangan mengelola keuangan negara, hubungan hukum dengan negara lain. Selanjutnya yang keempat, prinsip jural postulates atau asas hukum dasar, merupakan harapan dasar yang dianut masyarakat menjadi landasan agar hukum dapat diterima dan berjalan adil. Yang pertama, setiap orang berhak hidup aman dan tidak diganggu oleh orang lain. Yang kedua, yaitu setiap orang berhak memiliki, menggunakan, dan mempertahankan segala sesuatu yang menjadi haknya. Yang ketiga, setiap perjanjian, janji, atau kesepakatan yang dibuat secara sukarela harus dipenuhi. Selanjutnya yang keempat,
yaitu jika seseorang menimbulkan kerugian atau penderitaan pada orang lain, maka wajib memberikan ganti rugi yang setimpal. Kelima, setiap orang yang melakukan tindakan yang beresiko atau berbahaya bagi lingkungan sekitarnya, wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang telah ditimbulkannya. Yang keenam, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindakan yang merusak ketertiban dan kepentingan umum. Yang kelima, yaitu cara menyelesaikan benturan kepentingan tersebut. Dan apabila ada kepentingan yang saling bertentangan, hukum berperan memutuskan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi semua kepentingan yang terlibat dalam permasalahan. Yang kedua, menimbang nilai kepentingan berdasarkan seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan prinsip pemilihan, melindungi kepentingan yang nilainya lebih tinggi dan menguntungkan lebih banyak orang, serta menimbulkan kerugian paling sedikit. Dan yang terakhir, menghindari keputusan kaku, yaitu tidak hanya berpegang teguh pada bunyi pasal, tetapi melihat dampak keputusan bagi keseimbangan sosial. Mungkin itu saja hasil analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.